Mungkin kita pernah berselisih paham dengan keluarga, yang menyebabkan hubungan menjadi renggang. Tapi apapun kondisinya, kita jangan sampai melakukan hal yang tidak baik terhadap keluarga kita, seperti yang dilakukan oleh seorang remaja bernama Nehemia Griego, berikut ini. Nehemia Griego lahir pada tahun 1997 dari pasangan Greg Griego dan Sarah. Bagi Sarah, Nehemia merupakan anak pertamanya, namun bagi Greg, Nehemia adalah anak keenamnya, karena Greg telah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya. Kehidupan Greg sangatlah tidak mudah. Ia terlahir dari sebuah keluarga yang miskin, dan ia pernah tergabung ke dalam sebuah geng, saat ia bertugas di Divisi Udara ke-82. Dan saat Greg dipenjara tahun 1990, ia telah berubah menjadi seorang Kristen yang sangat taat. Walaupun masa lalunya yang sulit, namun Greg berhasil keluar dari masa gelapnya, dan kemudian menjadi seseorang yang jauh lebih baik lagi. Bahkan, kini Greg pun mengabdikan diri, menjadi pendeta di sebuah gereja. Tahun 1997, Greg kemudian memiliki seorang anak lelaki yang diberi nama Nehemia Greg, dari istri keduanya Sarah. Mereka kemudian memutuskan untuk tinggal di kawasan Albuquerque, Bernalillo, New Mexico, Amerika Serikat. Tahun 2013, usia Nehemia sudah beranjak ke 15 tahun, dan ia pun memiliki adik lelaki yang bernama Zefania berusia 9 tahun, dan kedua adik perempuan yang bernama Jel, berusia 5 tahun, dan Angelina yang berusia 2 tahun. Nehemia sangat menyukai musik dan juga video game, namun ia jarang sekali bersosialisasi dengan kebanyakan orang, karena Nehemia melakukan homeschooling. Seperti kebanyakan remaja usia 15 tahun, yang mulai mengenal cinta dengan lawan jenis, Nehemia pun melakukan hal yang sama. Kini ia telah mempunyai seorang kekasih yang masih berusia 12 tahun. Namun kisah cintanya tidak mendapatkan persetujuan dari orang tua sang kekasih, dikarenakan ia masih terlalu belia untuk memadu cinta. Hal itu tentu membuat Nehemia kesal, namun ia pun masih saja terus menghubungi kekasihnya. Sang ayah Greg masih melakukan cara tradisional dalam mendidik kedua anak lelakinya, di mana ia masih melakukan cara yang sangat keras dan tegas kepada anak-anaknya. Selain itu, Greg juga mengharuskan semua anaknya untuk melakukan ibadah ke gereja sejak usia dini. Greg mempunyai koleksi senpi di rumahnya, hal itu ia lakukan untuk mengantisipasi jika ada hal yang tidak diinginkan. Tidak hanya mengkoleksi, Greg juga mengajari anak lelakinya cara menggunakan senpi, termasuk dengan Nehemia, yang juga telah diajari bagaimana cara menggunakan senpi, jika ia mengalami hal yang tidak menyenangkan dari orang lain. Walaupun sebagai pendeta gereja, namun ternyata citra Greg di mata tetangga dipandang sebagai pribadi yang dinilai tidak memiliki rasa cinta kepada anak-anaknya. Karena mereka sering melihat Greg melakukan anak-anaknya dengan didikan yang konvensional dan keras. Dan akibat didikannya itu, menyebabkan anaknya yaitu Nehemia, melakukan hal yang tidak wajar. Pada Januari tahun 2013, Nehemia mengambil senpi kaliber 22 milik ayahnya, dan ia pun pergi ke kamar orang tuanya. Di sana, hanya ada ibunya Sarah yang masih tertidur, karena ayahnya Greg sedang bekerja shift malam di gereja. Tidak berpikir panjang, kemudian Nehemia menekan pelatuk senpi yang dipegang, dan mendor kepala ibunya. Nehemia mengklaim bahwa ia kesal pada ibunya, karena sehari sebelumnya, ia dan ibunya berselisih paham. Setelah ibunya menghembuskan nafas terakhirnya, jam 1 pagi Nehemia kemudian mengirimkan foto ibunya kepada pacarnya. Karena terdengar suara keributan senpi, adik Nehemia yang berusia 9 tahun yang bernama Zefania pun terbangun, dan ia pun pergi ke kamar orang tuanya untuk mencari tahu sumber keributan. Di kamar orang tuanya, Zefania melihat kakaknya ada di sana, dan kemudian ia pun menanyakan apa yang sedang terjadi. Nehemia pun mengatakan bahwa ia telah menghabisi ibunya sambil mengangkat kepala ibunya. Zefania pun sangat kaget dengan apa yang dilakukan oleh kakaknya, dan ia pun mengutuk perbuatan kakaknya.
Nehemia yang tidak terima dengan perlakuan adiknya, kemudian melakukan hal yang sama, seperti yang dilakukan kepada ibunya. Hingga Zefaniah pun menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian Nehemia pergi ke kamar kedua adik perempuannya yaitu Jael dan Angelina, yang sedang tertidur. Kemudian Nehemia pun langsung mendor kedua adik perempuannya hingga tidak bernafas. Kini, keempat anggota keluarga itu pun telah lenyap dalam sekejap saja. Dan Nehemia pun masih menunggu kedatangan ayahnya. Sekitar jam 5 pagi, Greg pun pulang ke rumahnya, setelah menyelesaikan pekerjaan shift-nya. Begitu memasuki rumahnya, Greg pun disambut oleh Nehemia dengan senpi yang ada di tangannya. Dan tidak butuh waktu lama, Nehemia pun melakukan hal yang sama, yaitu melenyapkan sang ayah. Kini, ayah, ibu dan ketiga adiknya telah lenyap di tangan Nehemia. Setelah itu, Nehemia berencana akan menghabisi lebih banyak orang lagi. Ia memutuskan untuk pergi ke Walmart yang banyak dikunjungi orang, dan juga akan pergi ke rumah pacarnya untuk menghabisi mereka. Tetapi akhirnya, niatnya itu ia urungkan, dan ia pun pergi ke sebuah gereja. Di gereja, Nehemia meminta pengampunan atas apa yang telah dilakukannya. Namun ada pendeta yang melihat Nehemia di gereja, dan ia merasa ada hal yang tidak biasa dengan tingkah dari Nehemia. Kemudian pendeta itu bertanya kepada Nehemia, apa yang terjadi? Kemudian Nehemia mengatakan, bahwa ketika ia pulang ke rumah, ia melihat seluruh keluarganya telah lenyap. Pendeta itu pun kemudian langsung menelpon pihak berwajib, agar segera memeriksa rumah keluarga Nehemia. Pihak berwajib pun kemudian datang ke gereja untuk menjemput Nehemia dan menuntunnya untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, pihak berwajib menyuruh Nehemia untuk tetap tinggal di mobilnya, sementara pihak berwajib pun pergi ke dalam rumah keluarga Nehemia. Dan di rumah itu, mereka disuguhkan dengan pemandangan yang tidak biasa. Cairan merah berserakan di mana-mana, dan juga ditemukan 5 mayat. Setelah dievakuasi, Nehemia pun dibawa ke kantor pihak berwajib untuk dimintai keterangannya. Dan hasil keterangan, Nehemia membuat pihak berwajib tidak habis pikir. Nehemia mengakui semua perbuatannya, dan ia menjelaskan kepada pihak berwajib dengan sangat tenang, seolah tidak ada penyesalan apapun. Bahkan Nehemia pun mengatakan, bahwa ia memang telah merencanakan untuk melenyapkan keluarganya, dan keluarga pacarnya, karena keluarga pacarnya tidak menyetujui anaknya berpacaran dengan Nehemia. Beruntungnya, sang pendeta pun akhirnya bisa menghentikan Nehemia untuk bisa melenyapkan keluarga dari pacarnya. Bibi dan paman Nehemia pun meminta kepada pihak berwajib, agar Nehemia diberikan kesempatan kedua. Mereka menilai bahwa Nehemia harus diberikan konseling mengenai kondisi mentalnya. Saat berada di kantor pihak berwajib, Nehemia tidak didampingi oleh keluarga ataupun pengacara, dan hal ini sangat disayangkan oleh paman Nehemia. Ia menilai bahwa Nehemia harusnya didampingi oleh pihak keluarga dan pihak konseling. Paman dan bibi Nehemia juga meminta agar Nehemia diadili sebagai anak di bawah umur, bukan sebagai orang dewasa. Namun sebagian para pengamat menilai, bahwa Nehemia harus diadili sebagai orang dewasa, karena perbuatannya merupakan hal yang sudah direncanakan sebelumnya. Dan Nehemia merupakan orang yang berbahaya, ia bisa saja melakukan hal yang sama terhadap orang lain, seperti yang ia lakukan kepada 5 anggota keluarganya. Dan pada tahun 2018, saat usia Nehemia 21 tahun, dengan berbagai pertimbangan, akhirnya diputuskan bahwa Nehemia diadili sebagai orang dewasa, dan Nehemia pun harus menjalani hukuman 30 tahun penjara. Ini adalah bentuk akumulasi Nehemia, yang menerima pendidikan keras dari ayahnya, yang membuat mentalnya tidak stabil. Terlebih lagi, Nehemia pun diberikan akses belajar menggunakan senpi, di usianya yang masih belia. Nehemia akan menjalani hukuman, di Pusat Pemasyarakatan Kabupaten Lea. Menurut kalian, apakah hukuman Nehemia sudah sesuai? Komen di bawah ini ya. Jangan lupa juga, untuk menyaksikan video lainnya di channel ini dan, bye.